Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Sepuluh langkah sederhana meraih kesuksesan. Sobat, saat ini banyak dari kita yang bercita-cita ingin menjadi sukses dalam hidup. Dan untuk meraih cita-cita tersebut kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang sederhana. Sobat, meskipun begitu untuk mencapai kesuksesan tersebut, dibutuhkan proses dan waktu yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Berikut ini 10 langkah sederhana menjadi orang sukses. Dan diskusi kita mulai dari sini. Sobat, untuk bisa mencapai kesuksesan yang dicita-citakan, diperlukan kedisiplinan dan kebiasaan yang positif, bahkan dari kebiasaan positif yang kecil dan sederhana. Yang semua itu sering diabaikan orang. Sobat, berikut ini 10 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan untuk menjadi orang sukses. Dan diantaranya adalah 1. Berkomitmen. Sobat, komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan. Keterikatan pada suatu hal, yang dalam konteks ini adalah kesuksesan itu sendiri. Sobat, melalui komitmen inilah kita bisa mendapatkan motivasi. Mendapatkan motivasi untuk mengejar sampai mencapai kesuksesan. Sobat, buatlah catatan kecil tentang daftar kesuksesan tujuan hidup yang ingin kita capai, lalu berkomitmenlah untuk dapat meraih terhadap tujuan tersebut. Meskipun banyak tantangan menghadangnya. Tingkatkan fokus kita pada perencanaan dalam usaha menggapai tujuan. Sobat, jika komitmen yang kita buat belum juga membuahkan hasil dalam jangka waktu tertentu, maka kita harus merevisi langkah-langkah yang memang diperlukan. Sobat, jangan ragu untuk meminta dukungan teman dan keluarga. Dikarenakan dukungan ini sangat berguna untuk membantu memupuk komitmen. Memupuk komitmen di tengah kesulitan dan rintangan yang menghadang pencapaian kesuksesan kita. Sobat, dukungan tersebut juga bisa menambah semangat untuk membuat kita bertanggung jawab menjaga semangat komitmen dalam meraih sukses. 2. Belajar dari pengalaman. Sobat, ketahuilah bahwa pengalaman adalah guru terbaik untuk mencapai kesuksesan. Sobat, manakala kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah kita harus menghadapi kegagalan terlebih dahulu untuk dapat mencapai sukses? Jawabannya adalah, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang ingin gagal. Dengan kata lain, secara naluriah semua orang menginginkan atau memastikan bahwa apa yang telah kita usahakan dan lakukan menuai keberhasilan. Sobat, dalam jalan meraih kesuksesan hidup, tidaklah selamanya bisa sesuai dengan kenyataan, dan tidak jarang dari kita mengalami penundaan dalam keberhasilan kesuksesan. Dan disinilah kita akan mendapati sebuah pengalaman itu. Pengalaman yang akan menuntun kita ke jalan keberhasilan meraih kesuksesan. Sobat, belajar dari pengalaman ini tidak harus dari kita sendiri. Namun bisa juga kita belajar dari pengalaman orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang lebih dulu meraih kesuksesan. Sobat, dari pengalaman orang lain inilah kita bisa meminimalisir kegagalan. Dikarenakan kita tahu langkah apa saja yang harus dilakukan. Sobat, dari pengalaman orang lain ini kita memiliki makna bahwa kita tidak harus mengalami kegagalan yang serupa dengan orang tersebut. Bahkan kita bisa lebih cepat meraih kesuksesan kita, sebab kita bisa membaca peluang, dan menghindari kemungkinan kegagalan-kegagalan yang mungkin menghadang. 3. Menikmati proses menuju sukses. Sobat, sering kita mendengar petuah, nikmati saja prosesnya. Petuah ini tak sekali dua kali kita mendengarnya ketika kita menyusuri jalan kesuksesan. Sobat, petua ini terkadang terdengar masuk akal dan menggugah semangat kita. Namun ada kalanya terdengar begitu mustahil dan abstrak.
Sobat, kita ibaratkan bahwa kesuksesan itu adalah sebuah lomba maraton. Maka kita memerlukan energi yang cukup untuk mencapai garis finish. Sobat, jika dalam hal ini, mata kita terlalu tertuju kepada garis finish, maka kita cenderung akan ceroboh untuk melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu untuk bisa tiba di garis finish dengan secepat-cepatnya. Alhasil, kita akan merasa dikejar-kejar oleh bayangan kita sendiri. Dan akan merasa sangat payah juga kelelahan yang teramat sangat. Sobat, dalam hal ini kita harus bisa menikmati segala proses demi proses sesuai dengan tahapannya. Fokus dengan apa yang ada di depan kita, dan melewati setiap tangga kesuksesan sebaik mungkin. Berpikir positif bahwa tahapan yang sudah kita lalui ini, belum tentu bisa dilalui oleh orang lain, sehingga muncul rasa syukur. Rasa syukur atas capaian saat ini. Sobat, beristirahatlah dan kumpulkan energi positif, manakala kita merasa lelah dan jenuh. Karena jika kita terlalu memaksakan diri untuk terus berjalan, maka itu akan membuat kita stres dan tertekan. Bahkan ini semua hanya akan malah membuat kita terhambat. Jadi manfaatkan tahapan setiap proses ini untuk istirahat barang sejenak. Dan mengatur strategi untuk terus melangkah menuju garis finish. 4. Selalu berpikir positif. Sobat, dalam hal ini yang dimaksud dengan selalu berpikir positif adalah tentang bagaimana kita mempercayai diri sendiri, dan kemampuan kita untuk bisa meraih sukses. Sobat, tidak kita pungkiri bahwa pikiran negatif atas apa yang sudah kita raih akan selalu muncul dan menggoda kita. Semisal pikiran negatif tentang membanding-bandingkan capaian kita dengan capaian orang lain. Padahal kita sudah menjelaskan di awal diskusi kita tadi bahwa capaian dan hasil, maupun waktu akan berbeda satu orang dengan orang lain. Pikiran negatif seperti ini akan hanya menghabiskan energi kita, dan menghilangkan rasa syukur kita, sehingga akan merusak target dan fokus kita. Sobat, dari sini sangat penting sekali bahwa kita harus selalu berpikir positif. Dikarenakan selalu berpikir positif akan memberi dorongan energi dan motivasi. Motivasi di tengah tantangan yang datang menghadang. Sobat, selalu terus mencoba apapun tantangan yang kita hadapi. Kemudian selalu belajar hal-hal baru dan sedikit berpikir berbeda dari sebelumnya. Diikuti dengan latihan-latihan yang terus-menerus untuk menggapai sukses. Jadi kesimpulannya, sangatlah penting untuk selalu berpikir positif dalam setiap proses. 5. Merubah perspektif berpikir kita. Sobat, dalam perjalanan menuju kesuksesan, kita perlu merubah perspektif berpikir kita. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, lebih-lebih pada saat kita berada pada waktu genting. Sobat, kita tahu bahwa tidak setiap hari, dan tidak setiap waktu kita berada pada zona nyaman. Terkadang kita berada pada tekanan yang mengharuskan kita tetap bersikap tenang. Bersikap tenang di saat situasi dan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Bersikap tenang agar kita bisa berpikir dengan jernih. Untuk bisa keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan kita. Sobat, dengan begini beri kesempatan dan waktu pada diri kita sendiri untuk memikirkan situasi dengan perspektif yang berbeda namun positif. Dikarenakan berpikir dengan perspektif positif ini sangat membantu kita. Membantu dalam mencari solusi terbaik. Dan hal ini akan memberi energi positif pula untuk tetap bersemangat. Bersemangat dalam menjaga tetap dalam jalur yang benar untuk sukses. 6. Jujur pada diri sendiri. Sobat, menjadi sukses dengan penuh kebahagiaan adalah dambaan setiap orang. Di sini masing-masing orang juga memiliki visi untuk mencapai sukses. Dan di sini juga terdapat banyak cara untuk meraih sukses yang ingin dicapai. Namun, sekeras apapun usaha kita dalam menggapai sukses, tanpa didasari oleh kejujuran dalam diri kita, maka semua itu akan sia-sia. Artinya di sini kita mesti harus berbuat yang terbaik tanpa harus menyakiti orang lain. Atau perbuatan ini lebih kita kenal dengan kata sportif. Sobat, kejujuran pada diri sendiri ini juga akan membuka jalan kemudahan dalam meraih sukses. 7. Disiplin dan tanggung jawab.
Sobat, sikap disiplin dan tanggung jawab bisa menjadi salah satu cara tercepat. Cara tercepat untuk menghantarkan kita menuju ke pintu kesuksesan. Sobat, mulailah menggapai sukses dengan mengerjakan sesuatu yang terorganisir. Semisal mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, dan siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan dan lakukan. 8. Mencari relasi. Sobat, mencari relasi juga bisa menjadi cara ampuh bagi kita untuk menjemput sukses. Maksudnya adalah dengan mencari relasi ini berarti kita memperluas pertemanan. Memperluas pertemanan dan pergaulan, dengan begitu dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu ide atau pemikiran yang baru. Ide dan pemikiran yang tidak pernah terlintas sebelumnya di otak kita. Dengan begini berarti juga semakin membuat kita lebih kreatif. Jadi, perluas jaringan pertemanan dan relasi guna mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kesuksesan kita. 9. Mengevaluasi diri sendiri. Sobat, mengevaluasi diri sendiri menjadi salah satu cara yang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan untuk bisa melihat kemampuan sekaligus kelemahan diri kita sendiri, guna bisa membantu kita dalam menentukan langkah yang harus kita jalani selanjutnya. Sobat, tanpa evaluasi diri kita sendiri, kita tidak akan bisa objektif. Objektif dalam menentukan perbaikan-perbaikan performa kita ke depan. Sobat, kita semua memang tidak sempurna dalam pengambilan keputusan. Baik pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kita sendiri atau orang lain. Namun dengan mengevaluasi diri sendiri, ini bisa mengurangi subjektivitas. Subjektivitas dalam menilai sesuatu, sehingga keputusan kita tidak merugikan orang lain. Dengan demikian jalan sukses yang kita tempuh tetap terjaga. 10. Menyingkirkan gangguan. Sobat, di sini artinya gangguan yang ada pada diri kita sendiri. Gangguan yang bisa menghambat kesuksesan yang akan kita raih. Semisal sifat pemarah kita, sifat egois kita, sifat iri hati kita akan kesuksesan orang lain. Sobat, sifat negatif ini jelas harus bisa kita singkirkan. Dikarenakan sifat ini akan sangat merugikan kita dan membuat sirna impian kita. Impian akan meraih kesuksesan dalam hidup kita. Sobat, dari diskusi kita di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia mendambakan kesuksesan dalam hidupnya. Dan dalam meraih kesuksesan hidup terdapat banyak cara dan langkah. Tugas kita adalah selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk meraihnya. Dan 10 langkah sederhana tersebut di atas adalah beberapa hal dari sekian banyak langkah. Sobat, dengan menerapkan langkah-langkah di atas akan membuat peluang kita untuk meraih kesuksesan hidup semakin besar dibandingkan dengan orang lain. Sobat, sukses atau tidaknya seseorang tidak bisa ditentukan dengan apa yang dilakukannya. Akan tetapi kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita kepada jalan kesuksesan. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.